Dan kalau misalnya aku skip aja deodoran, kayak aku nggak pakai, itu bau badan aku tuh bakal kayak udahlah, aku bau badan dan aku sadar diri gitu kan. Hai sis babe yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan, ketemu lagi bareng aku, Ambiwa Novita. Jadi di video kali ini seperti judulnya, aku mau bahas tentang permasalahan bau badan. Aku tuh punya permasalahan bau badan dari tahun, kayaknya meningkat itu dari tahun 2016 ke atas lah ya. Itu permasalahan bau badan aku tuh kayak, aku tuh nggak nyaman. Aku tahu aku bau badan, aku ngerasa aku nggak nyaman, aku takutnya ganggu ke orang sekitar, jadinya aku melakukan trial and error untuk gimana caranya si bau badan ini tidak menyebar dan mengganggu orang. Aku bau badan dan aku sadar diri gitu kan. Gak apa-apa teman-teman, permasalahan bau badan itu adalah hal yang harus kita hadapi. Jangan insecure, tapi jangan stop di situ aja. Kita juga harus berbenah diri. Nah, jadi aku tuh kan pekerjaannya sering banget ketemu sama orang, terus juga sering ke event dan sebagainya. Nah, untungnya aku sama Allah tuh dikasih kepekaan kalau bau badan aku ini mengganggu. Dan kalau misalnya aku skip aja deodoran, kayak aku nggak pakai, itu bau badan aku tuh bakal kayak udah. Itu tahun 2016, 2017 tuh masa transisi aku berhenti pakai deodoran. Nah, terus habis kayak gitu, aku lahiran kemarin tuh tahun 2022. Itu bau badan aku mengalami bau badan yang beneran bau badan tuh bikin enak banget. Apalagi kan kalau misalnya masa-masa nifas itu kan, ya kalau bahasa Sundanya tuh keluar kotor begitu. Dan ada faktor hormonal tertentu kan kalau misalnya yang dibawa setelah lahiran. Nah, di situ aku bener-bener kayak ngerasa, wah itu aku kayak apa ya, titik insecure titik insecure yang aku alami. Karena kan kalau lahiran tuh ketemu sama banyak orang, itu badan aku bau banget, beneran bau banget gitu. Terus aku pernah cerita juga kan, waktu itu aku ngatasinnya pakai sabun betadine kalau nggak salah ya, pakai sabun betadine sama tawas juga. Aku nggak tahu, aku kayaknya udah pernah cerita. Nah, tapi sekarang seiring berjalannya waktu dan faktor ekonomi yang membawa aku menuju kepada apa ya, produk-produk yang terjangkau lah, makin terjangkau harganya gitu. Aku akhirnya menemukan cara-cara untuk mengatasi perbau badanan itu. Ini nggak pakai deodoran, nggak pakai respiran yang sekarang tuh lagi viral. Nah, jadi awal aku tuh masa transisi lepas dari deodoran itu, aku tuh ketemu sama yang namanya Tawas A81 Herbal. Ini ada yang versi 1 liter kayak gini, dan ini harganya tuh terjangkau banget. Saya sering promo di 10.000, 20.000 apa berapa gitu, aku lupa ya. Ini yang Tawas A81 Herbal deodoran spray. Jadi aku masukin ke botol spray gitu. Nah, terus aku juga ketemu sama satu lagi. Ini ada dari Be Organic, Tawas Peppermint, itu ngasih rasa seger gitu untuk area ketiak. Nah, terus juga yang sekarang lagi aku pakai ini ada deodoran spray. Dia tuh ada kandungan niacinamide, jadi untuk membantu mencerahkan, sama kandungan centellanya. Jadi kalau misalnya kulit ketiaknya tuh suka gampang sensi ya, kamu bisa pakai ini juga. Karena kadang ada dimana aku juga fase dimana kulit ketiak aku tuh ngerasa kayak mungkin lagi rewel atau apa, sama lah seperti permasalahan kulit pada umumnya. Kulit ketiak juga kan merupakan area yang sensitif. Terus ini ada lagi dari Miracle Deo Spray-nya dari Teratu. Jadi ini adalah 4 tawas yang aku suka. Nah, kalau Teratu ini kalau nggak salah dia ada kandungan catty care-nya juga, sama dia tuh wangi rose atau apa gitu, aku lupa. Ini udah sampai usang gitu. Nah, oke. Jadi apa sih yang aku rasain selama pemakaian Tawas? Selama pemakaian Tawas itu, bau badan aku tuh bukan beneran hilang guys, enggak, tapi dia tuh bener-bener terkontrol. Terus kalau misalnya burket gitu ya, alias keringat berlebih, itu dapat teratasi nggak sama Tawas? Sejauh ini kalau misalnya aku ada di fase-fase burket, itu dia nggak bisa mengatasi ketiak burket itu gitu ya, permasalahan basah ketiak itu enggak, tapi dia tuh mampu mengontrol dari mulai baunya, terus juga si burketnya, yang itu juga bisa diatasi dengan baju yang kita pilih gitu. Jadi jangan pilih baju yang tidak menyerap keringat seperti itu juga sangat penting ya, pemilihan baju. Jadi biar si burketnya tuh nggak nyeplak gitu. Nah,
Terus yang aku rasain juga selama pakai tawas ini, bau badan aku tuh beneran terkontrol. Terus kalau misalnya memang di fase yang keringetan banget, bau badan aku tuh nggak yang berlebihan, nggak yang ngeganggu. Ada smells bau badan, tapi itu sangat-sangat bau badan yang natural. Terus kalau misalnya nggak pakai si tawasnya, itu bau badan kita tuh akan kembali ke bau badan yang natural, tapi nggak jadi yang bau banget gitu loh. Karena aku pernah skip pakai deodoran itu bau badan itu beneran nggak enak banget. Terus kalau misalnya udah pakai tawas nih ya kak, bau badan aku tetap nggak kekontrol, bau badan aku tetap menyebar, bau badan aku tetap nggak enak. Itu gimana caranya? Nah, ada beberapa poin yang aku cobain dari trial and error. Yang pertama, itu aku skip pakai sabun yang ada kandungan parfumnya yang wangi-wangi. Itu malah bikin bau badan aku tuh jadi nggak oke. Terus kinerja tawas aku tuh jadi kayak singkat gitu. Dalam sehari tuh tiba-tiba misalnya setengah hari kok bau badan aku udah mulai kecium gitu ya. Nah itu tuh karena aku pakai sabun yang bukan ada kandungan antiseptiknya. Jadi pastiin pakai sabun yang ada kandungan antiseptiknya. Nah, sabun apa yang udah aku coba itu yang bisa makin mengontrol bau badan aku adalah betadine. Cuman sabun betadine itu lumayan mahal ya, Zak. Nah, aku menemukan ini alternatifnya ada dari Asepso. Gimana cara pakainya? Cara pakainya itu dibusain, terus ke area ketiakin gitu ya. Diemin selama kayak semenit, 2 menit kayak gitu. Nah terus untuk area-area kamu juga nih, misalnya area lipatan-lipatan yang suka gatal-gatal, ini pakai Asepso. Aku suka banget hasilnya, berasa. Jadi dia mampu mengurangi kegatalan-kegatalan di lipatan-lipatan itu begitu kan ya. Aku kayak wow keren banget ini Asepso. Ini harganya berapa ya? 10.000, 11.000, ya nggak nyampe 20 ribuan gitu. Tapi ini bisa mengatasi permasalahan bau badan, gatal-gatal gitu. Nah jadi itu dia, jadi aku tuh nggak skip sabun-sabun yang ada kandungan parfumnya yang wangi-wangi yang nggak ada antiseptiknya. Jadi begitu untuk memaksimalkan bau badan supaya semakin terkontrol dan seharian tuh bau badannya tuh nggak ganggu. Jadi aku pakai Asepso ini sama pakai tawas-tawas ini begitu. Dan ini harganya juga sangat terjangkau nih. Yang ini dia tuh 5.000 apa 6.000 gitu karena dia kan ukuran kecil ya. Kalau yang ini tuh dia di 11.000 apa 15.000. Yang ini dia di 40.000 kalau nggak salah. Terus yang ini dia sering banget promo. Ya pokoknya itulah ya. Sebuah sharing dari aku. Mungkin teman-teman juga bisa coba karena ini amat sangat terjangkau untuk harga-harganya untuk kamu coba begitu. Siapa yang lagi membutuhkan, semoga ini bisa bermanfaat. Dan nanti kalau misalnya kamu udah cobain, boleh kasih tahu ke aku. Atau kamu punya pengalaman juga nih untuk mengatasi permasalahan bau badan, kamu boleh komen-komen di kolom komentar biar teman-teman yang lainnya juga jadi semakin tahu, semakin percaya diri untuk memberantasi bau-bau badan ini. Oke, jadi pokoknya jangan insecure, tapi jangan berhenti di situ. Kamu bisa bisa mulai dari sekarang cari produk-produk untuk mengatasi perbau badan kamu. Kalau bingung, kamu bisa pakai rekomendasi yang tadi aku sebutin. Jangan patah semangat, semangat menjalani hari. Dadah, sampai ketemu lagi nanti di review selanjutnya dengan produk-produk lainnya. Assalamualaikum.